itu akan karena keburukan yang menimpa kita ya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata rahimahullah taala, qala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Sumayyin an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadhu min su'il qadha wa syamatatil a'da. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung dari takdir yang buruk dan dari ditertawakan oleh musuh. Hadis ini wallahu alam bisawab dibawakan atau bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari setelah membawakan bab tentang bab larangan saling mencaci maki, ya, saling menjatuhkan, ya. Karena jika kaum muslimin saling menjatuhkan, saling mencaci maki, tentunya akan digoreng oleh musuh-musuh, ditertawakan, dihinakan. Dan namanya musuh-musuh, mereka ya tarabbasun, menanti-nanti kapan kaum muslimin saling saling mencakar di antara mereka, saling menjatuhkan di antara mereka, saling mencaci di antara mereka. Oleh karenanya seorang muslim tidak menyerang yang lainnya, tidak menjatuhkan yang lainnya, tidak mencaci maki yang lainnya, karena semua itu terlarang dan itu menjadi bahan untuk digoreng oleh musuh-musuh kaum muslimin. Dan juga bisa menjauhkan orang-orang yang masuk Islam dari Islam, karena mereka ketika melihat kaum muslimin saling mencaci maki, maka mereka akan menjauh dari Islam karena menyangka agama Islam mengajarkan demikian, padahal tidaklah demikian. Oleh karenanya Nabi SAW berlindung dari takdir yang buruk dan juga dari apa yang dijadikan bahan tertawan oleh musuh-musuh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini juga datang dalam hadis yang lain yang sering kita dengar lebih lengkap, ya, yaitu berlindung dari min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da, ya. Rasulullah berlindung dari 4 perkara, itu jahdil bala, yaitu dari bencana yang sangat berat yang seorang tidak mampu untuk memikulnya, namanya ujian, ya, akan dialami oleh siapapun juga karena dia adalah konsekuensi dari kehidupan manusia, pasti diuji. Tetapi jangan sampai ditimpa dengan jahdil bala, yaitu ujian yang sangat berat yang dia tidak mampu untuk memikulnya. Selama dia mampu maka ujian pasti menimpa. Tidak ada orang hidup tanpa ujian. Kemudian wadarakis syaqa, itu jangan sampai, darak maksudnya idrak, jangan sampai seorang mendapati namanya kehinaan, ya. Jangan sampai an yudrikahu asyaqa, jangan sampai dia akhirnya menjadi terhina, di antaranya terhina di dunia maupun terhina di akhirat sehingga masuk neraka jahanam. Di antaranya adalah su'il qadha. Su'il qadha maksudnya su'il al-maqdi, yaitu takdir yang buruk, ya. Seorang intinya tidak ingin mendapati keburukan, ya. Tidak ingin mendapati keburukan, dan doa-doa seperti ini datang di antaranya ini min su'il qadha. Demikian juga misalnya dalam doa kunut, ya, di mana Nabi SAW ketika sholat witir, Nabi mengajarkan kepada cucunya ketika sholat witir untuk membacakan doa kunut, ya. Di antaranya Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait wa qina syarra ma qadait. Yaitu lindungilah aku dari keburukan yang kau takdirkan, ya. Tentunya adapun Allah mentakdirkan, maka takdir Allah semua baik, yang baik dan buruk adalah maqdi, yang Allah putuskan, keputusan Allah. Jadi kita harus bedakan antara takdir, yaitu sikap Allah mentakdirkan sesuatu, dan hasil takdirnya. Hasil takdirnya ada yang baik, ada yang buruk. Seperti kita disebutkan di antara rukun iman, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman
kepada takdir yang baik maupun yang buruk ya. Seperti yang baik misalnya seorang sehat, buruk seperti orang sakit, ditakdirkan sakit. Tetapi ketika Allah mentakdirkan baik atau buruk, keputusan Allah itu pasti baik. Karena Nabi berkata, wasu laisa ilaik, wasyarru laisa ilaik. Tidak ada keburukan yang dikembalikan kepada engkau. Karena setiap yang Allah putuskan pasti ada hikmahnya. Setiap Allah putuskan pasti ada hikmahnya. Ya, meskipun contoh sederhananya Allah mentakdirkan adanya iblis ya. Allah mentakdirkan adanya iblis, yang iblis adalah sumber dari segala kerusakan, sumber dari segala keburukan. Tetapi di balik kenapa Allah mentakdirkan iblis, ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Sehingga semua keputusan Allah pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin hikmahnya buruk, hikmahnya pasti baik. Meskipun keputusannya, hasil dari takdir tersebut, keputusannya adalah buruk ya. Seperti iblis. Bahkan ketika Allah membinasakan suatu kaum, faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin, maka Allah hancurkan orang-orang zalim. Tentu itu buruk ya. Di mata mereka adalah keburukan menimpa mereka, tetapi keputusan Allah menghancurkan mereka itu kebaikan. Maka semua perbuatan Allah pasti baik. Saya ulangi, dibedakan antara ciptaan Allah dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah mencipta. Yang Allah ciptakan macam-macam, ada yang baik, ada yang buruk. Seperti Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Jibril, Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan Nabi Musa, Allah cipta Nabi Muhammad SAW, Allah ciptakan juga Abu Jahal. Abu Jahal baik atau buruk? Buruk. Fir'aun baik atau buruk? Buruk. Iblis baik atau buruk? Netanyahu baik atau buruk? Ini. Tetapi Allah menciptakan itu semua. Ketika Allah menciptakan itu kebaikan, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Makanya Allah mengatakan, "Fadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Demikianlah kami sengaja menjadikan bagi para nabi musuh-musuh. Allah sengaja menjadikan bagi para nabi apa? Musuh-musuh. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan mujrim. Sehingga apa? Ketika ada musuh-musuh, ada namanya dakwah, ada namanya perjuangan, ada namanya pengorbanan. Seandainya nggak ada iblis, nggak ada dakwah, nggak ada pengajian, nggak ada masjid, ini nggak ada kegiatan sama sekali. Allah menciptakan iblis, ada Jibril, semua ada hikmahnya. Seandainya kalau nggak ada iblis, nggak ada namanya jihad, nggak ada namanya sedekah, nggak ada namanya taubat, nggak ada namanya ya, macam-macam banyak hal. Sehingga kita katakan Allah ciptakan, yang Allah ciptakan ada baik dan ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah selalu baik. Makanya kita mengatakan min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Bukan dari keburukan penciptaan Allah, karena penciptaan, keputusan, apa yang Allah takdirkan, semuanya pasti baik. Wa syarru laisa ilaik. Tidak ada keburukan yang disandarkan kepada Engkau ya Allah, karena pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Demikian juga kita, kalau kita terkena musibah, penyakit misalnya, ya, kehilangan misalnya, tentu kita tidak suka. Tentunya makanya kita bersedih, kita berduka. Tetapi seorang mukmin jangan melihat dari sisi itu, dia melihat dari ini keputusan Allah. Maka dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Itu di antaranya segala yang Allah putuskan pasti ada kebaikan. Ini harus kita yakini, Maka doa Nabi di sini wasu'il qadha, yaitu berlindung dari keburukan-keburukan. Ya, seorang intinya sama hal ini seperti kalau kita berlindung dari akhlak yang buruk, dari penyakit yang buruk, dari kefakiran, fitnatil fakhr, dari fitnah kefakiran, ya, dari fitnah harta. Ini semua keburukan-keburukan kita berlindung, maknanya sama dengan kalau kita berdoa secara umum wasu'il qadha, kami berlindung dari takdir yang buruk. Seperti kita berlindung dari segala macam keburukan. Seperti kita berkata min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang Kau ciptakan. Di antara apa yang Allah takdirkan semua adalah apa yang Allah ciptakan. Taib. Yang terakhir yaitu min syamatatil a'da, dari tertawanya musuh-musuh. Tertawanya
musuh-musuh. Makanya ketika dalam Al-Quran Allah bercerita pada surat Al-A'raf ayat 150, ketika Nabi Musa balik setelah bertemu dengan Allah, dikasih wahyu oleh Allah, kemudian dia pulang ke kaumnya, dia melihat kaumnya menyembah berhala sapi, ya. Maka Nabi Musa pun marah, wa alqal alwah, maka dia lemparkan lembaran, ya, batu yang tertulis firman Allah, sebagian perintah Allah, ya, yang Allah tulis dengan tangannya di batu tersebut. Kemudian wa alqal alwah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilaihi, maka dia pun marah, kemudian dia tarik kepala saudaranya itu Harun, kepala kakaknya, yajurru ilaihi, tarik seperti ini. Dia tarik, pegang kepala sama jenggotnya, la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Kata Harun, wahai Musa, jangan kau pegang kepalaku dan juga jangan pegang apa? Jenggotku. Jadi Musa tarik. Itu dia ngomel sama kakaknya tersebut, ya. Kemudian kata Nabi Harun alaihissalam, innal ya qala ibn umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ya, sungguhnya kaummu menganggap aku lemah, aku ini bukan siapa-siapa. Mereka takut sama engkau saja, ya, sama Musa. Karena Musa sangat kuat, ya. Kita tahu ketika Musa masih kecil yang pelihara siapa? Fir'aun. Makanya makanannya bergizi. Harun tinggal sama Bani Israel, hidup susah. Makanya Musa tubuhnya sangat apa? Sangat kuat. Adapun Harun marah menegur kaumnya, dianggap lemah. Maka Musa pun tarik kepala Harun, dia pun marah. Maka Harun tegur, kata Harun, qala ibn umma innal qauma istat'afuni, sungguhnya kaum kita menganggap aku lemah. Wa kadu yaqtuluna, mereka hampir membunuhku. Fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qaumil zalimin. Maka janganlah engkau menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, ya, karena aku digitukan oleh engkau. Itu ketika lihat Nabi Musa gituin Nabi Harun, mungkin musuh-musuh jadi tertawa. Oleh karenanya kita berusaha menjaga citra Islam, itu harus diperhatikan, ya. Ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan oleh sebagian kita. Bahkan ketika orang-orang Khawarij, ya, melakukan apa yang mereka lakukan, kemudian menghina Nabi, merendahkan Nabi, mereka mengatakan, dia ya Muhammad, adilah wa anka Muhammad. Sampai ada sahabat mengatakan, da'ni adribu unuqa. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang bilang Muhammad membunuh apa? Sahabat-sahabatnya. Karena secara zahir orang Khawarij ini atau cikal bakal Khawarij ini, yang Rasulullah akan mengatakan, yakhruju min dhi'i hadzal rajul, akan keluar dari semisal orang model begini, orang-orang Khawarij. Kata Rasulullah, jangan dibunuh karena dia secara zahir bersama kita, ya. Demikian juga kaum munafikin juga tidak dibunuh, padahal mereka secara hakikatnya orang kafir, ya. Rasulullah mengatakan, la yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashab. Jangan sampai orang mengatakan Muhammad membunuh apa? Sahabat-sahabatnya sendiri, karena secara zahir mereka orang Islam. Tentu akan menjadi bahan tertawaan Abu Jahal, jadi digoreng oleh Abu Jahal. Maka seorang jangan sampai menjadi tukang caci, tukang maki, sedikit-sedikit caci maki, sedikit-sedikit, karena kalau caci maki jadi tertawaan musuh, Maka kita disyariatkan untuk berdoa, Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jangan jadi bahan tertawaan musuh-musuh. Ini harus kita pikirkan juga, ya. Jangan asal mempublish apa yang kita publish, ya, sehingga menjadi bahan tertawaan. Ya, apalagi hal-hal yang sepele kemudian dijadikan bahan perkelahian, ya. Baik, bab berikutnya, babus saraf fil mal. Bab tentang israf, berlebih-lebihan dalam harta. Ada perbedaan antara al-israf dengan tabdzir. Dua-duanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyebutkan tentang orang-orang ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama.
Adapun orang beriman itu mereka kalau mereka berinfak mereka lam yusrifu tidak berlebihan, walam yaqturu dan juga tidak pelit. Maka baina dzalika qawama tapi di antara keduanya tidak pelit dan juga tidak berlebihan. Disebut dengan israf. Seperti Allah berfirman juga, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Baik, israf adalah berlebihan pada perkara yang asalnya halal. Itu namanya apa? Israf. Makan halal atau haram? Halal. Tapi tidak boleh berlebihan. Berpakaian halal atau haram? Halal. Tapi jangan berlebihan. Belanja-belanja perkara duniawi hukum asalnya halal tapi jangan berlebihan. Itu namanya israf. Kalau tabzir itu cenderung kepada mengeluarkan uang pada yang haram. Ya. Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah engkau mentabzir, membuang-buang hartamu, sungguhnya al-mubadzirin, sungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah teman-teman syaitan. Itu mengeluarkan uang yang tidak pada tempatnya seperti buat minum khamar, untuk berjudi, untuk hal-hal yang haram itu namanya tabdzir. Kalau israf perkara yang halal tapi berlebihan. Dan asalnya kita ketika membelanja atau konsumtif syaratnya cuma dua, silakan belanja yang penting jangan berlebihan dan jangan sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kul washrab wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhyalah." Makan dan minumlah dan konsumtiflah, belanjalah tetapi tidak sombong dan tidak berlebihan. Jika kita belanja selamat dari dua hal ini, tidak sombong, tidak berlebihan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa karena belanjaan yang kita beli potensi untuk sombong, potensi untuk berlebihan. Potensi sombong untuk potensi untuk berlebihan. Misalnya kita beli sesuatu dalam rangka untuk bangga-banggaan, untuk pamer harta. Ini akhirnya jadi fakhr, jadi khuyala, jadi sombong. Seperti dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan orang yang sombong gara-gara bajunya, bainama rajulun yamshi ya fi hullatin ya a'jabathu nafsuhu ya. Ketika seorang berjalan dengan pakaian yang indah yang dia jadi ujub, akhirnya menjadi sombong. Dalam riwayat yang lain baina burdaini ya mukhtalan, berjalan di antara dua pakaian dalam kondisi sombong. Maka id khasafallahu bihil ard, maka Allah benamkan dia di dalam bumi, wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, maka dia dibenamkan dalam bumi sampai hari kiamat. Ini sombong karena apa? Pakaian. Padahal pakaian hukum asalnya boleh, tapi karena terlalu mewah, terlalu akhirnya jadi sombong ya. Jadi sombong. Seperti Qarun yang fakharaja ala qaumi fi zinati, maka dia pun keluar tampil di hadapan kaumnya dengan kemegahannya, yaitu dengan hartanya, dengan perhiasannya, dengan anak buahnya. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka Allah benamkan dia dan seluruh hartanya dalam tanah, maka tidak ada yang bisa menolongnya. Tapi dia keluar dengan kemegahannya. Ini contoh pakaian bisa bikin orang sombong. Makanan bisa bikin sombong nggak? Bisa, ibu-ibu biasanya. Makan mahal-mahal, kemudian struknya apa? Notanya di screenshot. Di screenshot, kemudian dijadikan apa? Dijadikan status. Ya. Dijadikan status. Ya. Jadi bangga-banggaan. Oh, saya sudah beli ini, sudah makan ini, sudah beli ini. Jadi bangga-banggaan. Jadi harta itu bisa bikin sombong. Bisa bikin belanja, bisa bikin sombong. Makanya ketika ada seorang lelaki berjalan di hadapan sahabat Nabi, kemudian para sahabat kagum ya dengan kegesitannya, nasyatuhu, dengan semangatnya. Mereka berkata, "Lau ja'ala dzalika fi sabilillah." Seandainya kekuatannya dan kegesitannya dia gunakan untuk jihad dengan pedang fi sabilillah. Maka Rasulullah menjelaskan, "In kharaja yas'a ya ala waladihi as-sighar fa huwa fi sabilillah." Bukankah kalau dia keluar kerja untuk ngurusi anak-anaknya yang masih kecil, dia fi sabilillah? In kharaja yas'a ala abawahi kabiraini syaikhaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar
mencari nafkah untuk ngurusi kedua orang tuanya yang sudah tua, ya, maka dia sungguhnya fisabilillah karena dia mencari nafkah untuk ngurusi orang tuanya. Kalau dia nggak punya orang tua, nggak punya anak, in kharaja yas'a, ya, liyu'iffa nafsahu fa huwa fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menjaga harga dirinya supaya tidak minta-minta, maka dia fisabilillah. Wa in kharaja yas'a riya'an wa tafakhuran fa huwa fisabilil syaitan. Tapi kalau dia keluar kerja untuk bangga-banggaan, untuk riya, maka dia di jalan syaitan. Itu uangnya untuk apa? Belanja-belanja untuk bangga-banggaan, untuk apa? Riya. Maka dia fisabilil syaitan. Beli ini, beli anu untuk pamer, untuk bangga-banggaan, untuk merendahkan orang lain. Ah, kamu punya cuma segitu, saya punya segini. Nah, ini fisabilil syaitan. Ya, di jalan syaitan. Maka intinya belanja itu boleh dengan syarat tidak boleh berlebihan, tidak boleh apa? Sombong. Berlebihan tadi sudah disebutkan saraf, yaitu belanja pada perkara yang asalnya halal namun berlebihan. Apa makna israf? Israf berlebihan sering saya sampaikan, dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Maknanya secara sederhana yaitu mengeluarkan uang yang banyak pada fungsi yang sedikit. Mengeluarkan biaya banyak pada fungsi yang sedikit. Ya. Biayanya banyak, fungsinya sedikit. Berbeda kalau biayanya banyak tapi fungsinya banyak, fungsional. Seperti seorang beli mobil yang mewah, tapi kalau buat safar jauh nyaman, ya fungsinya oke. Sehingga dia kalau sampai dia bisa langsung aktivitas dan dia bisa berjalan jauh, dia punya uang banyak, nggak ada masalah. Contoh seorang mungkin beli mobil mewah yang sekarang dia sering lewat tempat-tempat yang sulit, lewat kebun-kebun, pegunungan, dia harus beli mobil-mobil yang bannya besar atau 4 WD ya, seperti itu ya, silakan aja kalau ada keperluan ya. Saya pernah bersafar naik mobil mahal lewat tempat-tempat yang sulit ya, nggak ada masalah, saya juga nyaman. Kalau itu mahal tapi fungsional. Seorang beli laptop mahal karena butuh peralatan, beli HP yang mahal karena ada fungsionalnya, silakan ya, silakan. Saya ini sebenarnya fungsinya nggak banyak, cuma ini karena ini dikasih orang jadi saya terima. Satunya dikasih juga, diterima juga ya, alhamdulillah. Tapi saya selama mahal fungsional nggak apa. Jadi masalah kalau mahal tidak fungsional, itulah israf. Itulah israf. Saya seorang beli baju terlalu mahal, baju harganya misalnya 10 juta. Fungsinya apa? Terlalu. Atau baju harganya 20 juta. Fungsinya apa? Ya cuma pakai baju doang ya. Fungsinya nggak setara dengan apa harga. Sekarang beli jam harganya 1 miliar. Baik. Fungsinya apa? Cuma lihat jam. Di HP juga ada jam. Fungsinya nggak terlalu ya. Beda kalau jam itu ternyata dia bisa sering masuk di medan susah, kebentur apa-apa nggak rusak. Kemudian kalau dia nyelam ketemu dengan ikan hiu pun tidak jadi masalah. Karena tekanannya nggak ada masalah, dia, wah ini mungkin ya fungsinya dia karena kerjaannya mengharuskan dia menghadapi banyak tantangan dan dia butuh jam yang kuat dan kokoh, mungkin kalau dia lagi pedang dia pengen lihat waktu bisa biar zikir pagi petang, mungkin. Maksud saya kalau fungsinya banyak oke, tapi kalau fungsinya nggak ada, jam harganya 1 miliar, 2 miliar, 12 miliar, itu namanya israf. Israf berlebihan. Contoh lagi apa? Ibu beli tas harganya 200 juta, 300 juta. Fungsinya apa? Fungsinya apa coba ibu kalau punya tas? Ibu paling nggak punya. Kalau punya tas harga 600 juta, kira-kira buat apa? Apakah memang dia fungsional? Saya rasa enggak. Ya, fungsional ya. Nah, fungsional itu maksudnya tas itu 600 juta tapi bisa simpan kulkas, bisa simpan mobil ya, itu fungsional. Ini cuma simpan lipstik, simpan apa? Cermin kecil, terus ATM ya, nggak usah mahal-mahal ya. Nah, ini repot seperti ini. Dan kalau sudah mahal-mahal, potensi untuk sombong, potensi untuk tafakhur, potensi untuk merendahkan dan itu. Saat saya suka, oke suka, tapi kita tidak manusia suka dengan sesuatu ada batasannya. Tapi uang saya banyak sekali, oke lah. Yang penting tidak berlebihan. Mungkin beda antara orang yang punya uang
Cuma ratusan juta, orang punya triliun. Bagi dia mungkin harga segitu biasa aja ya. Intinya jangan sampai israf. Allah yang lebih tahu. Tapi kalau uang cuma sedikit yang mahal-mahal, buat apa ya? Hanya menyusahkan suami. Menyusahkan apa? Suami. Makanya saya sering bilang kalau istri kita hobinya beli di Shopee, alhamdulillah. Karena biasanya murah-murah kalau Shopee. Paling beratas 200.000, paling mahal 200.000, 300.000. Tapi kalau hobinya ke mall, itu bahaya. Pasti mahal-mahal. Ini pasang di etalase pasti mahal-mahal. Kalau istri, Abi beli di Shopee, silakan. Saya bahagia kamu beli di Shopee. Beli baju paling berapa? 200.000, 300.000. Kalau Shopee kan murah-murah. Mahal-mahal jarang. Kalau udah Abi ke mall, aduh, ke mall lagi. Nah, ini biasanya duit habis kalau ke mall. Baik. Al-Imam Bukhari membawakan hadis qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Suhail bin Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sungguhnya Allah ridha kepada kalian 3 perkara dan Allah murka atas kalian karena 3 perkara. Wa yarda lakum, kemudian Rasulullah jelaskan yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. 3 perkara yang Allah ridha bagi kalian. Pertama, kalian beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik. Yang kedua, wa anta atasimu bihablillahi jami'an, agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Dan yang ketiga, wa antunasihu man walahu Allahu amrakum, dan agar kalian menasihati pemimpin kalian yang Allah serahkan urusan kalian kepadanya. Kemudian yang Allah murka di sini wa yakrahu lakum, itu yang Allah benci menyebabkan kemurkaan, wa yakrahu lakum, dan Allah tidak suka bagi kalian. Yang pertama qila wa qal, katanya dan katanya. Yang kedua kasratus su'al, suka nanya-nanya, banyak tanya. Yang ketiga wa idha'atul mal, dan membuang-buang harta. Ini yang terkait dengan bab ini, israf, buang-buang harta. Tapi adapun yang Allah sukai, membuat Allah ridho bagi kalian. Jadi ini kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah sudah ridha pada seorang, ya, wa ridwanu minallahi akbar ya. Uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum abada. Di surga Allah kalau sudah ridha kepada hambanya, Allah tidak akan murka kepada hambanya selama-lamanya. Dan keridhaan Allah adalah yang sangat dicari oleh kaum mukminin. Pertama, tauhid. Ibadah kepada Allah semata, jangan berbuat syirik sama sekali. Seorang dalam hidup ini berusaha berjuang untuk memurnikan tauhidnya, bukan sekedar bertauhid, tapi memurnikan apa? Tauhidnya. Jadi bukan sekedar tauhid secara zahir, tapi tauhid secara batin. Secara zahir mudah, tidak ke dukun, tidak pakai jimat, itu tauhid ya. Tidak minta-minta ke kuburan, itu tauhid. Itu tauhid secara zahir. Itu insyaallah bisa. Artinya lebih mudah ya. Tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang secara jelas itu merupakan kesyirikan. Tapi yang lebih penting adalah tauhid secara batin, memurnikan. Itu benar-benar tawakal kepada Allah. Benar-benar tawakal kepada Allah. Tidak meminta, mencari sanjungan manusia sedikit pun, berusaha dalam hidup ini. Saya melakukan satu amal saleh bukan untuk disanjung, bukan untuk dipuji, bukan untuk dikasih jempol, apalagi dikasih cap jempol, enggak. Saya benar-benar beramal soleh karena mencari keridhaan Allah. Itu namanya memurnikan tauhid. Makanya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membuat bab, judulnya bab man haqqaqa tauhid. Orang yang memurnikan apa? Tauhid. Bukan sekadar bertauhid, karena tauhid terkadang secara zahir kita semua bisa. Tapi ketika ada sesuatu batin kita ternyata kurang bertauhid. Misalnya kita kurang bersabar, berarti kurang ridho dengan keputusan Allah. Allah milihkan sesuatu bagi kita, kita tidak ridho, kurang bersabar. Harusnya kita lawan, bersabar. Apa yang Allah pilihkan pasti yang terbaik. Ya, kita enggak tahu di balik ini ada hikmahnya. Kita bilang raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, yaitu aku ridho dia memutuskan apapun untukku di antaranya. Ini namanya memurnikan tauhid. Seperti tawakal kepada Allah. Dalam segala hal tawakal kepada Allah, bukan tawakal kepada dokter ketika kita sakit. Bukan tawakal kepada bos ketika kita kerja. Kita tahu rizki dari siapa? Dari Allah. Kita disuruh berusaha. Berusaha berobat, berusaha bekerja, tapi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai tawakal kepada sebab. Bukan tawakal kepada sebab, tapi tawakal kepada
al-musabbib, yang menentukan sebab dan akibat. Tentang sebab dan akibat. Nah, ini sering kita lalai. Betapa banyak orang tawakal kepada sebab. Tawakal kepada sebab. Dia tawakal bahwasanya kebahagiaannya di tangan Allah, bukan sebab yang di depan matanya. Kebahagiaannya di tangan siapa? Allah. Dia benar-benar bertawakal. Maka seorang berusaha untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Maka saya sering nasihat diri saya pribadi dan juga perhatian. Maka jangan spekulasi masalah syirik. Jangan spekulasi. Kalau ada keserempet-serempet syirik, jangan lakukan. Jangan spekulasi. Jangan spekulasi dengan mempublish amal soleh. Karena spekulasinya sangat tinggi. Potensi untuk riya sangat tinggi. Dipuji, disanjung, sangat tinggi. Maka jangan spekulasi. Seorang berusaha untuk mencari keridhaan Allah semata, mencari pujian Allah semata. Maka Allah akan ridha. Perkara yang kedua, kalian bersatu di atas jalan Allah, tidak tercerai-berai, ya. Dan di antara sebab tercerai-berai adalah bid'ah. Makanya dikatakan ahlul bid'ah wal furqah, para pelaku bid'ah dan perpecahan, karena bid'ah menimbulkan perpecahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wasaftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Akan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu. Sebabnya para ulama menjelaskan karena bid'ah dalam akidah. Bid'ah ini. Siapa yang bikin bid'ah pasti terjadi perpecahan. Perpecahan. Maka seorang berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Rasulullah mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Apa solusinya? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Ya, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur, waspadalah kalian perkara-perkara baru dalam agama. Ini sebab perpecahan. Wa inna kulla bid'atin dhalalah, sungguh perkara yang barulah bid'ah, setiap adalah kesesatan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Itu seorang berusaha, maksudnya hablillah itu berpegang Al-Quran dan Sunnah agar bersatu. Ada masalah, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah dan jadikan hatinya tunduk kepada dalil. Kenapa terjadi perpecahan? Ada hawa nafsu. Dalil tidak diterima, dalil ditakwil, dalil disampingkan, bukan berdalil tapi berdalih. Sudah tahu ini pendapat ulama tidak pas dengan dalil, ini saya pilih ulama. Tapi pada ulama lain berpendapat ini, kita timbang mana dalil lebih kuat. Tidak, ini karena mazhab ini. Sehingga terjadi fanatik. Ini timbul perpecahan. Fanatik yang berlebihan. Fanatik mazhab yang berlebihan. Seorang kalau belajar fikih, belajar mazhab, maka sangat bagus, tetapi jangan fanatik. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum. Ya, kalau kalian ingin diridhai oleh Allah, berusaha menasihati penguasa. Ya, dan namanya penguasa tidak sempurna, akan melakukan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tapi orang yang baik, kalau ingin diridhai oleh Allah, dia berusaha menasihati penguasa. Karena dia tahu kalau penguasa baik, semuanya akan ikut baik. Adapun dia menjatuhkan, kemudian membuat orang-orang misalnya untuk memberontak, maka ini hanya merusak suatu negara, yang rugi nanti kita juga semuanya. Kalau sudah terjadi chaos, terjadi kehancuran, terjadi keributan, maka akan berdampak yang buruk. Maka berusaha menasihati penguasa dengan cara yang baik. Baik, ini semua mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadikan Allah murka, wa yaskhatu lakum salasan, yang membuat Allah murka kepada kalian, dalam hal ini Rasulullah sebutkan itu wa yakrahu, dan Allah benci. Sini kalau bahasa kita namanya makruh, perkara yang makruh. Tapi kalau kita lihat dalam lafal-lafal syariat, namanya yang dibenci itu bukan berarti makruh seperti yang kita pahami. Banyak yang disebut dengan dibenci, tapi maksudnya diharamkan. Ya, seperti ketika Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan dalam surat Al-Isra, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak kalian. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kemudian dan jangan ambil harta anak yatim, jangan. Itu Allah berkata di akhir ayat, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha.
Semua itu makruh di sisi Allah. Tapi makruh itu maknanya makruh atau haram? Haram. Ya. Jadi makruh bukan berarti makruh yang seperti kita pahami dilakukan tidak dilakukan dibenci tapi tidak berdosa. Itu kan makruh yang kita, itu istilah belakangan. Adapun kalau kita lihat dalil-dalil, banyak makruh maknanya adalah haram. Ya, makruh banyak maknanya adalah haram. Seperti dalam hadis ini. Karena di awalnya Rasulullah berkata, wa yaskhatu lakum salasan. Allah murka kepada kalian. Namanya murka berarti haram atau makruh? Haram. Berarti makruh di sini maksudnya haram. Setelah itu Rasulullah ketika menjelaskan sebab kemurkaan, sebab Allah marah, Rasulullah berkata, wa yakrahu lakum. Allah benci bagi kalian. Makruh di sini bukan berarti makna makruh yang seperti kita paham, itu maksudnya adalah perkara yang haram. Qila wa qal, katanya dan katanya, katanya dan katanya. Ini terkait dengan nukil berita. Apalagi zaman sekarang hoax di mana-mana, Pak. Hoax, katanya dan katanya, katanya dan katanya. Ya. Bi samatiyati rajul za'amu. Seburuk-buruk tunggangan seorang yang sering berkata sepertinya, mereka menyangka sepertinya, katanya dan katanya. Apalagi di zaman sekarang kita jangan suka bilang apa? Katanya, katanya. Kalau berita tidak pasti tidak usah disampaikan. Kalaupun pasti benar, dicek bermanfaat atau tidak, mudarat atau tidak. Jadi kita dalam menghadapi berita, pertama dicek benar atau tidak. Kalau benar, siap kita siarkan. Nah, sebelum kita siarkan, kita cek lagi. Ini manfaat atau mudarat. Karena tidak semua berita yang benar harus disiarkan. Kalau tidak ada faedahnya, maka tidak usah. Apalagi qila wa qala, katanya dan katanya. Biasanya katanya-katanya itu akhirnya juga menimbulkan sikap. Misalnya kita bilang, katanya si fulan begini. Akhirnya orang yang dengar merasa itu kebenaran sehingga dia akhirnya menilai fulan tersebut, kemudian dia mengambil sikap. Ini buruk. Padahal si fulan tidak demikian. Katanya dia begini. Akhirnya yang dengar, oh begitu. Dianggap benar, diambil sikap. Suudzon, disikapi. Disikapi dengan cara yang buruk. Akhirnya qila wa qala ini menimbulkan keburukan. Maka Allah tidak suka, dan ini bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kathratas su'al. Qila wa qala wa yakrahu lakum wa kathratas su'al, dan banyak bertanya. Di sini banyak bertanya itu berarti tidak ada manfaatnya. Banyak bertanya tidak ada manfaatnya bagi seorang. Karena kalau seorang banyak bertanya tidak ada manfaatnya, maka dia akan terpalingkan dari yang bermanfaat bagi dirinya. Pertanyaan tidak manfaatnya banyak. Ya, pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Seperti para ulama mencontohkan pertanyaan kepada hal-hal yang tidak terjadi, ya, atau jarang terjadi. Seperti bertanya, gimana kalau Ka'bah hilang? Kita sholat menghadap mana? Taib. Nanti aja ditanyanya. Ada tanya, Ustaz, bagaimana hukum makan daging dinosaurus? Aduh, siapa yang tangkap? Nyembelihnya gimana? Dinosaurus sudah nggak ada, kecuali kalau masih ada. Ini kalau muncul lagi, mungkinlah baru timbul pertanyaan tersebut. Artinya itu bukannya tidak boleh, mungkin saja muncul, mungkin saja Ka'bah hilang, tapi ada perkara-perkara lebih penting yang harusnya kau tahu. Ya, kecuali mungkin dia faqih, orang faqih yang terkadang dia iftiradat, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjadi, tapi dia dalam masalah fikih, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, siapa tahu terjadi atau bisa dianalogikan, ini bisa saja. Sebenarnya iftiradat itu perkara-perkara yang seandainya. Tapi kalau nggak ada faedahnya buat apa? Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita di bulan sholatnya bagaimana? Kata Ustaz tersebut, sampai ke bulan SMS saya. Zaman dulu belum ada WA, SMS yang saya jawab. Penting sampai di bulan dulu. Kecuali kita pilot mau keluar angkasa, pertanyaan pada tempatnya. Kalau kamu ngapain mikir ke situ? Mesti dia mikir jauh-jauh. Gimana kalau ke bulan? Ya ngapain? Kalau mau ke bulan silakan ya. Kalau nggak ke bulan ngapain nanya? Ini diantara pertanyaan tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Di antaranya pertanyaan tidak bermanfaat, ngurusin urusan orang. Tidak ada manfaatnya. Ngurusin kepo berlebihan. Kamu gimana? Umurmu berapa? Kenapa rambut putihnya banyak? Berat badanmu berapa? Orang tersebut tersinggung, nanya berat badan, tahu gemuk tanya lagi. Enggak ada faedahnya. Kecuali dia dokter atau teman dekat. Pertanyaan bikin orang tersinggung. Tersinggung. Sejak kapan kulitmu hitam? Sejak lahir tahu? Maksudnya pertanyaan tidak bermanfaat. Tidak ada faedahnya. Mungkin saya pernah baca ada pernyataan seorang, dia cerita
Saya suatu hari minum kahwa Arab banyak. Tiba-tiba ada orang datang sama saya, dia tanya, "Ya akhi, saya lihat kamu minum kopi banyak sekali, kopi Arab berulang-ulang. Saya ingin tahu kenapa kau minum kopi banyak? Maksudnya sehat atau bagaimana?" Kata dia, saya bilang sama orang ini, sungguhnya kakek saya dulu umurnya panjang 100 tahun lebih. Oh, gara-gara minum kopi? Enggak, kakek saya enggak pernah nanya seperti kamu. Kakek saya enggak suka nanya seperti kamu. Suka nanya-nanya begini. Orang kalau suka nanya kan dia mikirkan sesuatu yang tidak harusnya dia pikir. Benar enggak? Logis benar. Dia terlalu nanya, dia mikir sesuatu yang tidak perlu dia mikir. Akhirnya tambah pusing enggak? Dia mikir dirinya dia pusing. Dia mikir macam-macam. Mikir ini, mikir yang sebenarnya tidak perlu dia pikirkan. Karena terlalu banyak tanya, akhirnya dia mikir hal-hal yang tidak perlu dia pikirkan. Akhirnya cepat tua, cepat mati. Terlalu banyak nanya ya. Kenapa begini? Kenapa begitu? Bukan. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Boleh nanya-nanya. Itu sama teman dekat aja kita enggak nanya-nanya. Dan tanya, "Kamu usahanya apa aja?" Terus begini, kamu ngapain nanya-nanya ya? Udah ente jalan sama dia, tidak perlu tahu semua urusan dia. Tidak tahu semua urusan dia. Karena nanti dia nggak enak jawabnya. Kamu istrinya berapa? Yang pertama umurnya berapa, yang kedua umurnya berapa? Masih ada lagi nggak selain itu? Orang ngapain tanya-tanya? Ente aja belum kawin nanya-nanya sudah. Sana cari istri, nggak nanya-nanya istri orang. Masih banyak hal yang kalau kita biasakan diri kita tidak banyak tanya, kita hidup lebih bahagia. Karena kalau kita tidak sibuk nanya-nanya, kita akan sibuk urusan diri kita sendiri. Sehingga privasi kita bisa kita handle. Ngurus istri kita, ngurus anak kita, ngurus keluarga kita. Urusan kita yang nggak selesai-selesai. Ngurusin urusan orang. Ya, kecuali memang terlihat kemungkaran depan kita, mau kita nasihat, itu lain cerita. Lain cerita itu berarti ini, berarti itu memang urusanku. Ingin tahu, kepo, gimana kabar artis fulana? Katanya diceraikan. Ya. Suaminya goblok itu, cantik banget. Gimana, sudah ada yang lamar belum? Iya, kalau kamu mau melamar enggak apa-apa, nanya-nanya. Uang aja enggak ada. Nanya-nanya gitu buat apa? Bikin habis umur. Tapi yang terakhir yang buat Allah benci, wa idha'atal mal, buang-buang harta. Di sini disebut oleh Imam Bukhari dengan bab as-sarf fil mal. Di antara bentuk israf, hakikatnya adalah buang-buang harta. Seorang ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang tahu bahwasanya hartanya akan ditanya oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Sungguhnya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser menuju surga atau neraka. Dia pasti diberhentikan dan ditanya dulu. Tentang 4 perkara, di antaranya an umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dihabiskan, an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya kemana dia gunakan. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Nah, ini. Jadi seorang akan ditanya 2, dari mana dia dapatkan. Kalau syubhat repot jawabnya. Kalau haram jelas binasa. Betapa banyak orang gara-gara pertanyaan pertama dia binasa. Maka nasihat buat saya pribadi untuk antum sekalian, cari harta yang halal aja, jangan syubhat-syubhat. Ragu-ragu tinggalin. Masalahnya susah nanti ditanya pada hari kiamat. Enggak jelas. Enggak. Masih ada rezeki sudah ditulis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruhal qudus nafatha fi ra'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha." Sungguhnya Jibril telah mewahyukan kepadaku dalam jiwaku bahwasanya suatu jiwa tidak bakalan meninggal sampai dia sempurnakan hartanya. Tidak ada, kalau dia punya jatah masih sebelum meninggal minum susu, dia bakalan minum susu sebelum meninggal dunia. Kalau dia punya jatah nasi goreng sebelum meninggal, dia pasti makan nasi goreng sebelum ketabrak mobil. Dia pasti makan nasi goreng sebelum meninggal dunia. Kalau dia punya jatah beli motor baru dan dia akan nikmati motor baru meskipun cuma sejam kemudian ditabrak orang, dia akan merasakan rezeki tersebut. Karena dia tidak akan meninggal sampai seluruh jatah rezekinya dia dapatkan. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, kalau sudah
jatahnya pasti dia dapatkan. Kata Rasulullah SAW, khudhu mahalla wa da'u maharum. Maka ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'ajmilu fi talab, khudhu mahalla wa da'u maharum. Maka ijmalah engkau ketika mencari nafkah, yaitu cari nafkah, berusaha Rasulullah cari nafkah, tapi jangan ngoyo. Di antara makna ijmal itu jangan ngoyo. Kau ngoyo enggak ngoyo sama aja. Tapi kau berusaha, bukan malas, enggak, berusaha sebagaimana wajarnya karena kau punya waktu untuk bekerja, waktu untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ngoyo sehingga semangat bekerja, ibadah kepada Allah kurang. Ngoyo cari rizki sementara beribadah kepada Sang Maha Pemberi rizki kurang. Ya ada waktunya kerja, ada waktunya beribadah. Terlalu ngoyo, maka Rasulullah mengatakan ajmilu fit talab. Maka kalau kerja jangan ngoyo, terlalu ngoyo, ya, jangan terlalu ngoyo. Sudah kerja 12 jam, lembur 6 jam. Berarti berapa itu? 18 jam. Kapan tidurnya? Kapan tidurnya? Kalau non muslim mungkin. Saya ketemu seorang cerita, saya heran sama ada orang kafir kerja sama kita. Dia senang di tempat kerja terus. Kita sudah waktunya pulang, dia kerja semangat nggak pulang. Terus besok pagi kita datang dia sudah di tempat kerja. Masya Allah. Ya karena dunia dia itulah kehidupan dia. Kalau kita kan banyak, kebahagiaan kita bukan cuma cari duit, kebahagiaan ketemu istri, kebahagiaan ketemu anak, kebahagiaan kita ke masjid, kebahagiaan ketemu tetangga, kebahagiaan kita ketemu kawan-kawan. Mau main kerja terus. Bukannya malas, enggak kerja. Karena mau kerja 24 jam sama kerja 12 jam, sama saja. Rezekinya sama saja. Ujung-ujungnya sama. Karena jatah rezeki orang tidak berubah. Tetap berusaha, tapi jangan saya berlebihan. Maka Rasulullah mengatakan, khudhu mahalla, ambil yang halal, da'u mahal, tinggalkan yang haram. Ada suatu sumber rezeki haram, udah tinggalin, jangan cuekin aja, nanti Allah ganti yang lain. Karena kita akan ditanya oleh Allah, in aina kasabahu, dari mana dia dapatkan harta tersebut. Ini pertanyaan mengerikan. Baik, kalau dia ternyata halal, hasil halal, perdagangan, hasil kebun, hasil ternak. Tinggal pertanyaan kedua, wa fima anfaqa, di mana dia belanjakan. Nah ini, kalau belanja perkara haram, musibah. Kalau berlebih-lebihan juga musibah. Termasuk idha'atul mal, buang-buang harta. Jadi salah satu makna buang-buang harta adalah berlebihan pada perkara yang halal. Karena itu makna israf, berlebihan pada perkara yang halal. Berlebihan pada perkara yang halal. Terus-terusan seorang beli makanan mahal terus sekali, oke, dia punya uang banyak, pengen tahu, oke. Tapi setiap hari makan steak yang harganya 3 juta misalnya, tiap hari. Atau steak apa, daging manusia apa daging apa, semua segitu. Beli mahal terus-terusan, enggak, kalau sesekali oke lah. Tapi kalau terus-terusan israf, berlebihan. Maka jangan. Tapi di sini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika Allah atau Nabi menyatakan sifat Allah ridha, kita beriman. Kita tahu makna ridha. Tapi ridha Allah seperti apa secara hakikatnya kita enggak tahu, tapi kita tahu makna ridha. Dan Allah mensifati dirinya dengan banyak sifat seperti ridha, cinta, rahmat, sayang, ghadab, marah, sakhat, murka. Ini Allah sifati dirinya ya. Benci, ya. Kariha, Allah benci. Kita tahu makna itu semua ya. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat tersebut secara hakikat, maknanya sesuai dengan hakikat yang datang dalam bahasa Arab, maknanya kita pahami. Adapun kaifiatnya kita enggak ngerti secara detail ya, tetapi kita pahami ya. Seperti Allah mengatakan sifat-sifat yang lain, Allah punya wajah, Allah punya tangan. Kita bilang kita ngerti makna wajah, makna tangan, tapi bagaimananya kita enggak bakalan tahu. Karena ingin tahu bagaimananya harus tahu bagaimana zat Allah. Ingin tahu bagaimana, dan zat Allah tidak mungkin kita tahu. Ya. Oleh karenanya semua yang Allah kabarkan kita beriman. Allah bilang Allah di atas arsy, kita bilang beriman. Allah bilang Allah turun ke langit dunia mencari hambanya yang beribadah, kita beriman. Allah bilang Allah ridha, Allah murka, kita beriman. Allah bilang Allah cinta kepada hambanya, Allah rahmat kepada hambanya, kita beriman. Demikian Allah mengatakan innakum satarawna rabbakum, kata Nabi, kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat kelak. Kama tarawna al-qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan
berdesak-desakan karena melihat Allah ke arah atas. Kita beriman. Ahlul bidah ketika akal mereka kemasukan filsafat, ilmu kalam dan filsafat, kemudian beradu dalam otak mereka, akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Kalau Allah bilang Allah di atas langit, kata mereka enggak, maksudnya menguasai langit. Allah bilang Allah di atas arsy, kata mereka enggak, maksudnya Allah menguasai apa? Arsy. Beda di atas dengan menguasai, beda atau tidak? Beda. Kalau Allah bilang Allah turun ke dunia, enggak, Allah enggak turun, yang turun malaikatnya. Atau yang turun perintahnya. Tapi Allah bilang Allah yang turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka, kata Allah turun. Ya enggak. Sampai ada ahlul bidah mengatakan, "Ana akfuru bi rabbin yanzil." Aku kafir kepada Tuhan yang turun. Maka seorang ahlus sunnah berkata, "Wa ana umin bi rabbin yaf'alu ma yasha." Dan aku beriman kepada Allah yang melakukan apa yang Dia kehendaki. Dia mau begini, terserah Dia. Kenapa saya urus-urusin? Allah bilang Allah ridho. Oh ridho enggak bisa. Maksud ridho adalah ingin kebaikan. Allah bilang Allah cinta kepada hambanya. Oh cinta enggak boleh. Allah enggak boleh cinta. Terlarang Allah mencintai. Maksudnya ingin kebaikan. Allah bilang Allah rahmat, sayang. Oh enggak boleh sayang. Sayang maksudnya adalah ingin memberi pahala. Ditakwil semuanya. Allah bilang Allah benci. Oh enggak ada benci. Benci maksudnya Allah ingin kasih dosa misalnya. Terus Allah murka. Oh tidak ada murka. Murka itu berarti begini-begini. Murka itu maksudnya Allah ingin kasih siksaan. Jadi ditakwil semuanya. Allah bilang Allah punya tangan. Enggak, Allah enggak punya tangan. Maksudnya adalah nikmat. Allah punya wajah. Oh enggak, Allah enggak punya wajah. Maksudnya ada. Semua yang Rasulullah bilang begini, mereka bilang enggak. Gimana sih? Ini yang benar kamu apa Nabi SAW? Sehingga terlalu banyak yang mau ditakwil. Dan ini bayangkan kalau kita bilang misalnya, kita terus nggak tahu kaifiahnya bagaimana. Sekarang kita hidup, Allah hidup nggak? Kita ini hidup nggak? Allah hidup nggak? Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup. Tapi apa hidup kita sama hidup Allah? Beda, ya sudah. Tapi kita ngerti makna hidup nggak? Ya sudah. Kamu ngerti makna hidup? Bagaimana? Ini nggak tahu. Yang kehidupan Allah sempurna, kehidupan kita penuh dengan kekurangan. Tapi sama. Allah mengatakan Huwal Qawiyul Aziz, Dialah yang maha kuat. Kita punya kekuatan enggak? Punya. Allah kuat enggak? Tapi kuatnya tidak sama hakikatnya, tapi kita ngerti. Karena kita enggak bakalan tahu bagaimananya kecuali kalau kita sudah lihat Allah, tahu zat Allah. Kita kan enggak pernah lihat Allah. Jadi tapi kita ngerti makna kuat, makna hidup, kita ngerti. Kita enggak ngerti. Intinya bayangkan ketika Rasulullah mengatakan atau Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan dapat surga dan tambahan nikmat di surga melihat wajah Allah. Dalam hadis-hadis banyak. Tentunya orang semangat ingin melihat Allah, rindu ketemu Allah. Sampai Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku mohon kepada Engkau ya Allah kelezatan memandang wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, untuk bisa bertemu dengan Engkau. Berarti kan bisa bertemu dengan Allah enggak? Bisa melihat Allah enggak? Bisa. Ini kan semua hamba ingin bertemu Allah, ingin melihat Allah. Kata mereka enggak mungkin ketemu Allah karena Allah tidak berzat, tidak bisa, tidak ada, maksudnya tidak, kata mereka tidak berjisim. Itu kita bilang gimana? Allah punya zat enggak? Ya zat. Berarti kita bisa bertemu zat? Bisa aja. Kata mereka enggak mungkin. Sementara kalau kita orang beriman mendengar siapa beriman bisa melihat wajah Allah, dia rindu enggak? Rindu. Tapi kalau dia bilang Allah enggak bisa dilihat, ya repot kalau begitu. Allah tidak bisa ditemui, repot. Repot. Tapi misalnya Rasulullah mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir min al-lail. Fa yaqulu hal min mustaghfir fa aghfir lah wa hal min da'in fa astajiba da'watahu wa hal min sa'ilin fa utiya su'lah. Kata Nabi, Allah turun sepertiga malam yang terakhir. Allah mencari hambanya. Adakah yang memohon ampun dari hambaku, aku akan ampuni dia. Allah sangat dekat. Dan adakah dari hambaku yang memohon, aku akan mengabulkan permohonannya. Adakah hambaku yang minta permintaan, aku akan kabulkannya. Seorang akan semangat bangun malam. Kan dia tahu Allah dekat, turun ke langit dunia mencari hambanya. Orang Ahlus Sunnah sederhana. Ahlul Bidah, gimana sih turunnya? Emang bisa turun? Emang apa? Mikir akhirnya Allah enggak turun. Beda kalau yang bilang turun malaikat Allah. Apa orang semangat? Beda semangat atau tidak? Kata dia yang turun cuma malaikat. Enggak semangat. Tapi kalau bilang yang turun Allah,
Kita nggak tahu bagaimananya. Itu kita nggak tahu zat Allah. Kita nggak tahu langit seperti apa. Bagaimana Allah membelah langit, langit dibelah begini atau bagaimana, kita nggak tahu. Sudah, jangan mikir itu. Mikir yang penting Allah dekat dengan hambanya. Dan Allah bilang, ada yang mohon ampun, akan aku ampuni. Jadi orang semangat bangun malam. Tapi kalau, oh Allah tidak turun. Terus yang turun apanya? Malaikatnya. Terus malaikat, berani malaikat bilang, siapa yang minta ampun kepadaku? Emang kita minta ampun sama malaikat? Atau mengatakan yang turun rahmatnya. Lalu turun rahmatnya cuma ngantung, cuma tercantol di langit, ngapain? Sehingga makna jadi hilang. Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan begini akan dicintai oleh Allah. Orang semangat. Hal-hal yang buat Allah cinta sama. Oh, enggak ada cinta. Terus apanya? Itu cuma Allah ingin kebaikan. Lah beda dengan kalau maknanya cinta. Orang semangat. Hamba bisa dicintai oleh Allah. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan datang satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Jadi banyak ahlul bidah menakwilkan seluruh sifat-sifat Allah, mereka takwil, mereka tidak peduli, kata mereka bukan. Qul antum a'lamu amillah. Katakan, mana yang lebih tahu tentang dirinya, Allah atau kalian? Allah lebih tahu tentang apa? Dirinya. Allah kabarkan, kita benarkan, tapi jangan sama antara kita dengan Allah. Seperti saya katakan tadi, Allah hidup, kita hidup. Apakah hidup kita sama hidup Allah? Tentu tidak sama. Allah mendengar, kita mendengar. Benar atau tidak? Apakah pendengar kita sama dengan mendengar Allah? Mereka bilang, oh mendengar nggak bisa. Akhirnya mereka katakan, mendengar itu bukan mendengar. Mendengar maknanya ilmu. Subhanallah. Mereka tolak sifat mendengar. Mereka takwil maksudnya ilmu. Baik, bukankah masyarakat kaum muslimin meyakini Allah maha mendengar, maha melihat? Ada nggak orang awam bilang Allah tidak melihat? Pasti semua orang awam muslim bilang Allah maha melihat. Dan mereka tahu maknanya melihat, yang melihat. Tapi kita tidak bilang, berarti mata Allah sama dengan kita, kemudian penglihatan, ya, tidak sama lah. Tidak sama lah. Hewan aja beda-beda, lalat aja mata faset, kemudian macam-macam. Ya. Kemudian mereka tolak, kata mereka nggak mungkin Allah melihat. Terus melihat apa? Ilmu. Karena kebanyakan syubhat di kepalanya. Ilmu tentang sesuatu yang terlihat. Jadi melihat itu bukan melihat, tapi ilmu tentang sesuatu yang terlihat. Nah, kan? Sekarang orang buta. Ini HP bisa dilihat nggak? Ini HP bisa dilihat nggak sekarang? Bisa. Saya bisa lihat HP nggak? Berarti ini kan yang terlihat HP, saya pemelihat, saya yang melihat. HP yang terlihat. Orang buta bisa lihat HP enggak? Tapi ketika dia pegang, dia bisa tahu ini HP bukan? Berarti dia punya ilmu tentang yang terlihat, benar enggak? Dia bisa punya ilmu tentang terlihat tanpa harus melihat, paham? Kalau begitu ilmu tentang suatu terlihat dengan melihat sama atau beda? Beda. Melihat itu sifat tersendiri, melihat. Kata mereka Allah tidak mungkin melihat. Terus gimana? Maksudnya ilmu tentang yang terlihat lah. Berarti Allah buta dong, tidak bisa lihat. Susah kita bicara sama mereka, susah. Semua kan ngerti begini. Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Itu masalahnya di situ. Allah beda, makhluk beda. Ya sudah, Allah bilang dia punya sifat, kita tetapin aja. Seperti gini, Allah ridho. Wah, kita pengen ridho. Oh, nggak ada ridho. Ridho itu berarti Allah ingin kebaikan. Beda lah. Ridho itu kan ada rasa beda dengan hanya ingin kebaikan. Nanti kita bilang, kenapa kalau bilang ridho sama dengan mau? Sekarang ingin juga iradah. Bukankah iradah juga makhluk juga punya iradah? Nah coba, kamu bilang ridho ditakwilkan menjadi Allah kehendak. Manusia punya kehendak juga nggak? Ya sudah. Oh kehendak beda dong, kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ya sama, ridho Allah juga ridho kita juga beda. Kenapa kau takwil ridho? Terus kau takwil dengan kehendak. Kehendak kita juga punya kehendak. Kalau kau bilang kalau Allah punya ridho sama seperti manusia, sama kalau kau takwilkan menjadi kehendak, manusia juga punya apa? Kehendak. Intinya ini sekedar peringatan bahwasanya seorang berusaha mengimani ayat sifat dan hadis sifat sebagaimana yang datang, tanpa membagaimanakannya dan tanpa menyamakan dengan manusia. Baik. Sudah habis waktu ya? Tapi kita lanjutkan satu hadis ya. Satu hadis. Imam
Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Abdullah bin Sa'id, qala hadatsana Sa'id bin Mansur, qala hadatsana Ismail bin Zakaria an Amr bin Qais al-Mula'i an al-Minhal an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas fi qoulihi azza wa jalla. Ibn Abbas menafsirkan firman Allah dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, Allah akan gantikan. Wa huwa khairul raziqin. Jadi sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi enggak usah khawatir kalau kita bersedekah, berinfak, Allah akan gantikan. Ini sebaik-baik pemberi rezeki. Qala, kata Ibn Abbas dengan syarat, dia menyebutkan syarat. Fi ghairi israfin wala taqtirin. Tidak boleh berlebihan dan juga tidak pelit. Selama kau berinfak dengan normal, dengan wajar-wajar, tidak berlebihan dan juga tidak pelit, maka Allah akan gantikan. Oleh karenanya kita dalam membelanjakan suatu, apalagi buat keluarga, jangan pelit, jangan berlebihan. Karena infak kita yang kita keluarkan berkeluarga itu biasanya infak wajib. Biasanya infak wajib. Belikan makan buat anak istri wajib atau tidak? Wajib. Bayar listrik buat rumah wajib atau tidak? Wajib. Jadi kan jangan berlistrik, jangan pelit, nanti listriknya nggak nyala. Wajib. Sekarang menyekolahkan anak wajib atau tidak? Wajib. Ya, kalau kita punya uang ya oke lah. Tapi kalau nggak punya uang jangan terlalu berlebihan juga ya. Tapi kita ketika keluarkan ini wajib. Ini Allah akan ganti di dunia maupun ganti di akhirat. Ya. Ini perkara yang wajib. Ya. Demikian juga perkara-perkara sunnah yang mustahab, menyenangkan istri, menyenangkan anak. Kita niatkan karena Allah maka berpahala. Ini saya sampaikan. Jangan sampai kita hanya ketika berinfak kepada anak yatim, baru kepada fakir miskin kita merasa dapat pahala. Tetapi kalau kita berinfak yang wajib buat keluarga kita, kita merasa berat hati. Jangan. Karena berinfak kepada keluarga hukumnya wajib. Dan yang wajib lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kasih anak yatim kita merasa pahalanya besar. Kasih fakir miskin merasa pahalanya besar. Apalagi kalau kasih janda merasa pahalanya apa? Besar. Tapi begitu kasih istri sendiri berat hati. Lihat listrik mahal marah-marah. Padahal penggunaannya wajar-wajar. Memang listrik lagi naik misalnya. Sekolah, anak sekolah di mana-mana juga segitu sekarang. Kalau kita merasa berat, kita merasa marah-marah, jangan. Karena ini yang kita lakukan wajib sehingga kita merasa dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kalian infakkan, yang wajib maupun yang sunnah, Allah akan ganti. Rasulullah bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min ma." Bahwasanya sedekah tidak akan mengurangi harta. Tapi tadi syaratnya jangan berlebihan dan jangan juga pelit. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Orang-orang ketika dia belanjakan, dia tidak berlebihan dan tidak pelit. Jadilah seorang yang wajar, tidak boros, tidak royal berlebihan, dan juga tidak pelit. Sehingga anak istri merasakan kebahagiaan dari kita. Beda kalau kita memang nggak punya uang ya, kita memang harus ngirit. Bukan pelit, tapi apa? Ngirit. Karena duit nggak ada. Duit nggak ada. Ada kawan, uangnya pas-pasan. Istrinya ngajak jalan, "Bi, beli itu." Mahal ya? Sebenarnya nggak mahal, Bi. Cuma Abi nggak punya uang. Artinya emang nggak mahal kalau bagi yang punya. Tapi kalau nggak punya uang ya terpaksa harus ngirit. Bukan pelit, tapi apa? Ngirit. Orang harus tahu diri juga. Yang nggak punya uang beli yang banyak-banyak. Besar pasak daripada tiang. Baik. Atau terbalik. Besar tiang daripada apa? Pasak. Pasak yang di mana? Itu sebenarnya di bawah. Di bawah ya. Berarti besar tiang daripada pasak, benar? Atau sebaliknya? Yang benar apa? Besar pasak daripada tiang. Tiang di bawah ya? Tiang di atas. Terus apa masalahnya kalau pasaknya besar? Apa masalahnya? Apa? Berat atas apa? Berat tiang di atas, pasak di bawah. Yang di mana di atas? Oh, tiang di bawah kan? Terus pasak apa? Oh, pasak atas, atap. Oh ya, itu yang benar kalau begitu. Besar pasak daripada apa? Tiang. Ibu-ibu ingat itu. Saya ulang-ulang sampai ingat. Tahu suami lagi susah, duit nggak ada. Belanja Shopee aja, jangan macam-macam. Baik, wabillahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.